Halo Andrigo, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah, sehat. Udah lama nih tidak bersuara lagi. Kemana kalian semenjak pertemuan terakhir kalian dengan Sultan di ulang tahun Andrigo? Kemana kegiatannya? Ya, kegiatannya masih aja berjalan. Ya, kita kan berkarir sebagai musisi itu kan kadang-kadang ada off-air, ada sebagainya. Jadi Andrigo memang jarang muncul di layar media karena lagi fokus off-air dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan di luar musik juga yang dikerjakan selama ini di Pekanbaru di Riau. Jadi masih jalan, masih menikmati, masih memantau aja kegiatan-kegiatan di industri musik ini. Terus semenjak pertemuan itu apakah ada pas berjalannya waktu kalian Andrigo mengisi acara, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar di Riau? Oh, banyak sekali. Makanya kemarin festival koplo kedua itu di Pekanbaru itu ada Andrigo, Dua Anggrek, Endek Aka, Vikalina. Itu alhamdulillah juga orang ramai ikut bernyanyi. Dan banyak sekali orang tahunya Andrigo tes DNA ya. Andrigo ini yang tes DNA itu ya. Jadi banyak orang yang bertanya tahunya tentang tes DNA. Dengan pertanyaan itu lu nggak merasa merasa bersalah atau minder? Bukan masalah bersalah, kadang-kadang menjelaskan itu harus detail sama mereka. Jadi kalau hanya tes DNA aja jelaskan, mereka bertanya terus gimana sih cerita sebenarnya? Begitu terus orang ketemu tuh tanya gimana ceritanya. Ya saya tinggal jawab aja ceritanya ya begini. Nah, kemudian saya itu bukan tak mau DNA, tapi kan memang saya pengen itu kita tuh bicara hati ke hati, ada nilai nilai hal yang positif untuk bagaimana kasus DNA ini bisa selesai dengan baik. Gitu. Terus selama ini bagaimana? Masih ada komunikasi dengan Sultan atau? Nggak ada. Kalau sama Sultan apalagi Tuti dari sejak kita masalah nggak ada. Makanya saya sering bilang bahwa kita ada tinggalkan nomor handphone di KPAI. Sampai sekarang tidak ada menghubungi. Sampai sekarang tidak ada pengen komunikasi masalah ini. Gimana selesai, nggak ada. Gitu. Niat baik mereka tuh nggak ada. Niat baik mereka tuh tidak ada menghubungi. Tidak ada. Jadi selama ini kan dia masih muncul di beberapa media, masih muncul di beberapa podcast, tetap untuk melanjutkan. Menurut lu kayak gimana? Ya itu bagi saya tuh itulah cara dia untuk mencari sesuatu hal di industri, gitu, dengan cita-cita bohongnya dia, gitu loh. Kenapa melanjut? Ketika kita minta tes DNA, ayo segera dia nggak mau. Makanya Andrigo bilang, bukan Andrigo yang nggak mau tes DNA, dia nggak mau tes DNA. Sekarang silakan Denny Sumargo telepon saya, kapan waktunya tes DNA? Yuk siap. Itu aja. Sampai sekarang belum ada telepon. Nggak ada, dia bilang Ica Marisa, namanya Marisa Ica tuh pengen bantu ini semua. Ya ayo silakan aja, siapa mau bantu. Asanti juga bilang, Mas Andrigo kapan mau tes DNA? Siap, kasih tahu saya siap biayain. Banyak yang mau bantu. Iya, terakhir juga Bang Marisa Ica tampil di podcastnya Marisa Ica. Marisa ini ingin bantu. Menurut lu kayak gimana akhirnya kita mungkin? Iya, boleh saja mau bantu. Cuman kadang-kadang Ica Marisa ini saya lihat orangnya kalau bahasa gue kelebaran gitu loh. Justru mau bantu tapi bahas-bahas karya gue tuh begini begitu. Yuk Andrigo kalau mau selesai kapan podcast ke gue? Bilang nggak boleh gitu. Boleh saja Ica Marisa itu membela Tuti itu membantu dia. Boleh saja, tapi jangan mengatakan karya saya itu mengolok kasus dan karya saya itu tidak bagus dan sebagainya. Jangan. Contohnya ucapan Marisa Ica seperti apa? Dia bilang itu tuh harusnya laki-laki itu tes DNA, punya prinsip ini semua. Si Andrigo nya ini malah bikin lagu tes DNA apa DNA itu. Nah gitu dia jawab bikinnya. Terus ada komen lagi, dia jawab lagi, ya sudah kasih tahu kapan Andrigo mau ke podcast saya ini semua. Gitu dia bilang, ada videonya semua. Makanya saya bilang Marisa Ica pun jangan berkeluar-keluar di podcast di sosial dia TikTok. Dia kasih tahu saya kapan dia mau undang saya podcast. Udah saya datang, nggak ada masalah. Artinya di situ nama lu jadi buat olok-olokan kembali. Iya, gitu. Yang udah mulai hilang, malah dia bahas. Nggak tahu apakah dengan komentar netizen atau apa dia bahas di situ, dan videonya kita simpan semua gitu loh. Nggak boleh gitu. Maka bilang Marisa Ica kalau dia mau undang saya podcast, ya yuk silakan, saya kasih paham dia. Jangan dia sepihak saja begini gitu. Dan jangan sampai dia juga membantu dan membela Sultan ada maunya. Nanti diminta balas budi. Gitu kan dia karakternya sulit. Ini maaf ya, komen orang netizen kan begitu. Kan jangan gitu. Kita bisa lihat orangnya lah. Karakternya. Artinya nama baik lu kan orang di podcast sama Marisa Ica ya? Iya. Apakah ada itikat untuk
memperbaiki nama dengan cara lapor atau gimana? Makanya ini pengacara saya kan lagi fokus di caleg gitu. Ya kita mau saja bagaimana kita somasi dia juga gitu. Cuman kan memang ini kita lihat dia ini yang mencari-cari gitu, senggol sana sini gitu. Saya bilang saya ini tidak tahu dia, saya tak kenal dia kecuali lihat beritanya dia pas dia senggol-senggol saya itu, saya cek di YouTube ada masalah dia sama Puji, itu doang. Jangan kalau saya nggak kenal dia, jangan dia senggol. Dia boleh bantu Tuti, tapi jangan dijelekkan karya saya. Dia bilang mau undang saya podcast, saya tunggu kapan dia mau undang saya podcast. Kalau dia berani, kalau nggak berani dia cemen, nggak bisa dipegang kata-katanya. Tapi nggak benar jadi orang. Artinya pelarian Andrigo selama ini bukan untuk menghindar, hanya sedang berkarya dan ternyata menemukan sambil memantau pergerakan Tuti tampil 5 tahun gitu. Iya, jadi Andrigo itu Pekanbaru itu selalu berkarya, bekerja dan memantau pergerakannya. Semua di TikTok dia posting foto saya. Diwawancara di media dia bilang anaknya sering kok pantau itu papanya. Anak juga ngomong iya papa saya. Ini kan belum ada kepastian papa dan anak. Kenapa dia berani begitu? Nah cuman Andrigo biarkan saja karena dia punya kerjaan yang mungkin lebih penting daripada mengurusi masalah perkataan Tuti ini. Tapi Andrigo bilang, Tuti hentikanlah, berhentilah memposting saya di TikTok itu, di media-media wajar. Sudah katanya ingin melupakan saya, pengen tidak mau lagi tes DNA. Tapi kok gue disenggol-senggol mulu nih sama si Tuti dan kroni-kroni dia seperti Ica Marisa yang tadi, yang nggak jelas, gue nggak tahu tuh orang gimana. Terus